Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, resmi diresmikan pada Rabu 27 Mei 2026. Gedung yang berlokasi di Jalan Ilaga Kimak, tepat di depan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini, diharapkan menjadi tonggak baru dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, serta menjadi laboratorium pusat kerajinan untuk memamerkan produk-produk khas dari daerah Puncak. Acara peresmian ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, Ketua Dekranasda, Nyonya Sujatinah Elvistabuni, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Yakob Magai. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Puncak, Yakob Magai menekankan bahwa kehadiran gedung sekretariat ini merupakan lompatan besar bagi ekosistem ekonomi kreatif daerah. Kebudayaan dan pariwisata adalah jiwa menggerakkan roda ekonomi kreatif Kabupaten Puncak, tidak hanya diberkahi dengan keagungan alam yang menakjubkan di bawah megahnya Puncak Gardens, tetapi juga dianugerahi kekayaan adat, tradisi dan mahakarya seni dan luar biasa masyarakat Pegunungan Tengah atau lebih khusus Kabupaten Puncak yang harus kita jaga kemurniannya sekaligus kita kembangkan potensinya. Oleh karena itu kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Puncak menyambut gembira dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas selesainya pembangunan gedung Sekretariat Dekranasda yang megah ini di Jalan Ilaga Kimak. Kehadiran gedung ini merupakan lompatan besar sekaligus babak baru bagi ekosistem kebudayaan dan pariwisata di daerah kita. Kedepan, gedung ini akan difungsikan sebagai wadah utama untuk memamerkan dan menjual hasil kerajinan lokal kepada para tamu, peneliti, maupun wisatawan yang berkunjung ke Tanah Puncak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berkomitmen untuk terus bersinergi melakukan pelatihan dan pameran berkelanjutan, serta mendorong pemanfaatan media sosial guna memperluas jaringan pasar secara digital. Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Puncak, Nyonya Sujatinah Elvistabuni, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah daerah Kabupaten Puncak atas penyerahan gedung tersebut. Sujatinah menegaskan, Dekranasda mengemban tugas penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal dengan tetap mempertahankan identitas budaya Puncak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Dekranasda Kabupaten Puncak, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Puncak, secara khusus kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Puncak atas dukungan dan perhatian yang diberikan melalui penyerahan gedung sekretariat ini kepada Dekranasda Kabupaten Puncak. Bagi kami ini bukan sekedar sebuah gedung, tetapi merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap pengembangan kerajinan daerah, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kreativitas masyarakat di Kabupaten Puncak ini. Melalui wadah ini, Dekranasda berkomitmen untuk memaksimalkan program UMKM serta membuka ruang kreatif yang lebih luas, khususnya bagi kaum perempuan dan generasi muda di Kabupaten Puncak. Lebih lanjut, Nyonya Sujatinah Elvistabuni memberikan pesan emosional sekaligus motivasi kuat agar karya dan kreativitas mama-mama Papua di Puncak mendapatkan pengakuan yang layak di setiap acara besar. Beliau meminta agar seluruh pengurus memberikan perhatian penuh dan panggung utama bagi hasil kerajinan tangan mama-mama lokal seperti noken dan kerajinan khas lainnya. Penegasan ini disampaikan agar seluruh pihak membuktikan bahwa mama-mama di Kabupaten Puncak memiliki kemampuan yang luar biasa dan siap bersaing dengan daerah lainnya. Tolong Bapak, Ibu semuanya perhatikan ketika ada kegiatan-kegiatan besar di sini, mohon tampilkan tangan-tangan mama-mama yang kreatif ini. Mohon maaf sekali lagi, seperti contoh halnya kemarin Bapak Ibu semua, Pak Bupati dengan Bapak Wakil Bupati mengadakan acara besar. Tapi noken-noken mama-mama, kerajinan mama-mama
tidak ada yang nampak di leher kamu tahu kebesaran di tempat ini. Saya sebagai wakil mama-mama semua di sini, saya merasa sakit. Saya merasa bahwa mama-mama ini tidak dianggap. Padahal Bapak Ibu semuanya, apa yang kita tampilkan kemarin di stand kami di Dekranasda, juga PKK, itu semua hasil dari kerajinan tangan mama-mama yang mungkin selama ini Bapak dan Ibu tidak lihat secara langsung. Jadi saya mohon kepada Bapak Wakil Bupati beserta kepala-kepala OPD setempat, mohon ke depan tolong tunjukkan bahwa mama-mama di puncak ini kami juga bisa. Kami juga tidak mau ketinggalan seperti daerah-daerah yang lainnya. Kami juga mampu. Jadi dengan kerendahan hati sekali lagi saya mohon kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajarannya, mohon satu hal ini tolong diperhatikan agar mama-mama di puncak ini semakin dikenal di luar sana, bahwa mama-mama di puncak juga bisa seperti mama-mama di daerah lain. Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Puncak, Naftali Akawal, mengajak pengurus Dekranasda dan masyarakat untuk menjadikan momentum peresmian ini sebagai titik balik memperkuat sinergi. Naftali mengingatkan pentingnya pelaku usaha lokal beradaptasi dengan perkembangan digital agar pemasaran produk tidak lagi terbatas di wilayah domestik, melainkan mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah daerah berharap produksi noken asli Puncak terus ditingkatkan sebagai simbol kelestarian budaya dan identitas daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Orang itu siap sebenarnya, tapi orang yang ada itu belum ada. Karena kesempatan ini kedua bisa keluarga dan ada mama-mama yang ada itu dikumpulkan dan mereka bisa bekerja. Karena mereka ini sudah biasa itu. Mereka sudah biasa bikin noken. Noken ini dan asli itu belum ada sekarang. Dan asli itu kulit kayu. Tapi saya sementara ini saya lihat itu hanya noken-noken dari kota. Sehingga saya mau dari pemerintah mau itu harus noken-noken asli itu yang harus dibikin. Supaya budayanya meningkat sesuai dengan khas daerah di sini. Noken asli kulit kayu buat dari Puncak. Kulit kayunya diambil dari mana? Di hutan. Ya. Jauh kah atau? Jauh. Kadang kitong tanam, kadang dia tumbuh sendiri. Dia punya kayu itu namanya apa? Jenis kulit kayu Itu pakai bahasa Dani itu ligi. Ya. Kalau untuk dari cara pembuatan noken ini kira-kira berapa lama kalau satu noken ukuran? Ini bentuknya seperti apa, lidi begitu. Jadi kita tebang selesai bawa datang, kita ngerendam dalam air
paling lama 2-3 hari. Kemudian kita kikis dia punya kulit yang bagian di luar. Selesai kita kasih jemur lagi sampai dia kering betul dalam 1 minggu. Setelah itu kita ambil dia punya talinya yang belum gulung. Iya, dia putihnya kita ambil, baru kita gulung akan lagi. Pintal dia. Setelah itu kita beli dia punya tanah coklat ini juga tersendiri. Terus dia punya warna ungu ini juga tersendiri. Jadi kita semua kasih pakai dia punya coklat, dia punya hitam, baru kita buat. Jadi dia portes buatnya nanti kalau tidak ada kesibukan dalam 2 minggu jadi. Kalau satu noken. Kalau sibuk sampai 1 bulan. Iya. Kalau besar sampai 3-4 bulan. Besar kayak baju itu. Iya, kayak baju ini yang gantung ini, seperti ini. Itu sisa 3 bulan atau 4 bulan ada. Iya. Sampai kalau dia punya bahan ini yang dia punya coklat dengan dia punya yang hitam ini kan musiman. Jadi kalau dia tidak musim kita tunggu sampai dia berbuah lagi. Iya. Kira-kira Pakai pewarna alami juga ya. Iya, ini semua warna alami. Kalau selain bikin noken, apalagi yang mama biasa bikin? Itu kita bikin dia punya tali yang bagian bawah yang biasa pakai itu. Tapi hari ini kita tidak tampil ada di atas. Itu lagi noken 2 itu saja 2. Kita senang. Dulunya kita tidak punya tempat. Kita buat tapi mau jual itu tidak ada tempat, jadi kami setengah mati. Tapi kita bersyukur karena bentuk kegiatan ini kita bisa punya tempat untuk kami punya hasil kerja ini kita jual. Jadi kami sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Bawaan kemasan nanti kalau biasa misalnya kalau ada pejabat yang datang disuruh untuk arahkan ke sini begitu biar. Iya, harapan kami seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.